Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Mualaf ini marah-marah nggak jelas pada orang kafir, dalam kurung Dewi Purnama. Kita akan langsung tonton videonya dan habis akan kita komentari guys. Maka saya heran kalau ada orang Islam membela orang kafir. Saya heran sekali. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas seorang ibu mu'alaf. Jadi mu'alaf ini namanya Ibu Dewi Purnamawati. Beliau ya katanya mantan aktivis dalam Kristen lah. Tapi ya sejatinya kita tidak ada yang tahu benar apakah. Ya, kali ini yang saya mau bahas adalah tentang beliau yang marah-marah nggak jelas. Makanya saya kasih judul mualaf ini marah-marah nggak jelas. Tentang apa? Tentang kehidupannya yang bersinggungan dengan sesamanya, orang lain yang menurut dia kafir. Tapi ya kita tahu sendiri yang disebut kafir itu siapa menurut mereka, ya orang-orang Kristen sih. Tapi Orang kafir itu ya, orang-orang yang kafir itu artinya menutupi. Jadi dia tuh sudah tertutup ya dari dari hidayah gitu. Orang kafir itu adalah orang non muslim gitu. Jadi bukan hanya orang Kristen. Jadi lu harus ngerti ya. Konteksnya orang kafir ini adalah non muslim. Dan itu dimention di Quran. Jadi apa yang Quran sampaikan. Jadi kita hanya menyampaikan apa yang Quran sampaikan gitu. Karena itu kan kitab suci. Kita tidak mengubah sama sekali apa yang disampaikan kitab suci, yang kita sampaikan apa adanya gitu kan. kalau saya sih nggak percaya yang kayak gitu, dan saya nggak menganggap diri saya kafir. Saya percaya pada Tuhan yang benar gitu. Tapi Percaya pada Tuhan yang benar atau percaya pada manusia yang benar? Oh, Yesus ya, kita percaya. Kita umat Islam percaya sama Yesus. Tapi kita percaya kepada Yesus sebagai manusia yang benar, bukan sebagai Tuhan yang benar gitu guys. apa sih konten dari ibu ini yang marah-marah nggak jelas itu? Mari kita langsung aja nonton videonya. Pantang saya mengalah di depan orang kafir, walaupun itu ibu saya. Pantang saya menangis di depan orang kafir, walaupun itu ibu saya. Pantang saya mengemis belas kasihan kepada orang kafir, walaupun itu ibu saya. Maka saya heran kalau ada orang Islam membela orang kafir. Saya heran sekali. Nah, kalau didengarkan ya dari nada dia ngomong kayak marah banget gitu. Nah, jadi gini ya, makanya video tuh jangan dipotong-potong. Makanya Anda tidak paham dengan tamat lengkap. Saya saja yang hanya melihat sekilas potong, saya ngerti maksud ibu ini apa ya. Ibu nih ya, kalau Luis mau tahu ya, makanya nontonnya bener gitu, biar ngerti maksud orang. Maksud ibu ini adalah dia tuh ingin menegaskan suatu prinsip. Kalau prinsip dia punya prinsip ya, dan itu harusnya dimiliki oleh setiap muslimin, bahwa kita tuh tidak pantang mengalah gitu. Dalam artian gini, saya kan ngerti maksud ibu tuh gini. Ya, saya sampaikan ya. Saya aja paham nih guys, apa yang ibu itu maksudkan. Jadi gini. Banyak kita tahu yang mana ketika seseorang ibu ini kan punya ibu ini ya kan punya ibu lagi gitu. Nah, jadi kita banyak melihat kasus di mana seorang anak yang beragama Kristen ya itu hendak mualaf, itu akan menerima tantangan atau halangan dari keluarganya. Jadi Anda bisa dengar deh kesaksian para mualaf gitu. Memang berat guys, berat sekali untuk melepas seorang anak pindah agama. Berat bukan hanya terjadi di agama Kristen, di agama Islam juga begitu. Kita berat, misalnya ada seorang kaum muslimin ketika anaknya murtad, itu berat bagi dia. Jadi baik orang yang melihat anaknya murtad atau anaknya mualaf itu sama-sama berat gitu. Kita bisa lihat contoh kayak kasus Cut Fitri, berapa berat ibunya itu menerima Fitri masuk Kristen atau murtad. Dan juga yang lain juga gitu, ada kisah yang lain, Dokter Kaisa Gani dan lain sebagainya. Memang berat guys ya, karena ini masalah keyakinan. Orang tuanya meyakini apa, anaknya meyakini apa. Nah, jadi memang jadi
kalau kita paham akan hal ini memang wajar berat. Nah, cuman masalahnya adalah karena ini soal keyakinan. Jadi ibu ini ya memberi kita prinsip gitu. Kalau kita meyakini suatu itu benar, ya kita harus berpegang teguh dengan hal itu. Ya, kita yakini. Karena ini masalah keyakinan. Keyakinan nggak boleh diutak-atik, ya, nggak boleh. Nah, jadi ngalah di sini adalah maksud ini ya. Saya paham ini maksudnya. Ketika dia mualaf ya, ketika dia dulu mau mualaf itu kan akan menerima tentangan orang tua gitu. Nah, dia nggak mau ngalah guys, hanya karena hanya karena itu orang tua gitu. Ngalah dalam artian bukan kurang ajar ya, bukan. Dia tetap mualaf, tetap masuk Islam karena dia yakini kebenaran agama Islam. Dia tidak meyakini lagi agama sebelumnya. Nah, walaupun harus tidak ikut pada orang tuanya dalam hal itu gitu. Nah, kalau soal akidah, Islam itu jelas dalilnya adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi kalau kita sudah yakin pada Islam, kita nggak boleh lagi ikut orang lain gitu, agamanya gitu. Nah, jadi dalam konteks ini, ketika dia tidak patuh pada ibunya dalam hal lakum dinukum waliyadin, jadi dia tuh mualaf, dia pegang agama Islam, ya, berkeyakinan akan Islam, masuk Islam, mualaf gitu. Nah, dia tidak mau ngalah sama orang tuanya, dia kembali ke agama Kristen hanya karena itu orang tuanya, paham ya? Karena keyakinan ini nggak bisa ditawar-tawar guys, keyakinan. Yang lain oke, dia masih bisa mengalah, yang lain. Contoh kayak Islam tuh ngajarin kalau sama orang tua tuh harus sopan, ngomong yang lembut gitu kan. Tapi soal untuk agama nggak bisa, ya. Disuruh gereja nggak bisa bu, saya Muslim, saya udah mualaf gitu. Kamu ke gereja ya, kamu harus kamu sunatan ya, nggak bisa bu, maaf bu. Lakum dinukum waliyadin bu. Agama ibu, agama saya gak sama saya. Tapi kalau ibu ajak makan, ibu ajak jalan-jalan, oke, saya mau. Tapi kalau soal agama saya nggak bisa bu. Nah, itu maksudnya guys, yang dimaksud oleh Ibu Dewi ini adalah soal itu. Nggak bisa mengalah dalam hal begituan, paham ya? Jadi Luis harus paham konteksnya di sini. Saya aja nggak niat videonya utuh, saya bisa menangkap maksud ibu ini. Jadi memang kelemahan Luis itu adalah dalam mencerna perkataan orang guys. Itu kelemahan Luis di situ. Saya sering dibuktikan di video-video saya. Lalu masalah kedua, membela. Nah, ini ada hubungan dengan kemarin contohnya kasus Ahok. Ahok itu kan Anda tahu ya, itu kubu kaum muslimin itu terbelah dua. Ada yang membela Ahok, ada yang menuntut Ahok gitu. Nah, jadi ini perkara adalah ketika ada orang kafir salah, jangan dibela gitu. Paham ya? Jangan dibela gitu. Jadi jangankan orang kafir yang salah, orang muslim salah pun nggak boleh dibela. Ini udahlah kafir salah dibela lagi. Nah, itu maksudnya itu gitu. Jadi maksudnya Ibu ini contoh ibu tuh sebenarnya lagi ngomong contohnya tuh kayak kasus Ahok kemarin gitu. Kenapa Anda bela Ahok? Sementara dia sudah menistakan agama Anda. Dia dengan tega mengatakan jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Nah, kalau kita tahu Al-Maidah 51 tuh berarti kalau dikatakan begitu berarti dia sama dengan mengatakan bahwa Al-Maidah 51 adalah alat kebohongan. Orang-orang yang menyampaikan Al-Maidah 51 yaitu ulama, umat Islam itu adalah para pembohong. Paham ya? Kena dua sekaligus. Mengatakan bahwa Al-Maidah 51 adalah bohong alias alat kebohongan, jangan mau dibohongi katanya kan, dan umat Islam adalah pembohong. Nah, ini jelas ya. Dan itu tidak disampaikan Ahok di depan kaum muslimin. Dia menyampaikannya demi kepentingan pula politiknya gitu kan. Nah, demi mengalahkan syahwat politiknya gitu. Nah, jadi sudahlah salah jangan dibela gitu. Ya, minimal Anda diam gitu. Ya kan, sudah ada diam aja. Kalau misalnya nggak setuju dengan orang yang untuk Ahok, ya sudah ada diam gitu. Kenapa malah bela-bela gitu kan? Nah, jadi ibu ini sedang mengajarkan pada kita untuk punya prinsip lah dalam beragama. Harus ada garis-garisnya gitu. Harus ada garis posisi kita harus jelas. Saya seorang muslimin boleh begini gitu. Nah, jadi paham ya, jadi konteksnya itu bukan mengalah bela kafir yang bagaimana gitu. Makanya jangan biasakan memotong video orang. Jadi banyak yang nonton video Luis ini tentu nggak paham ibu tuh ngomong apa sebenarnya. Nah, saya sampaikan ya agar semuanya paham. Sama kalau dilihat raut mukanya itu ya kayak penuh kebencian banget gitu.
sama orang-orang kafir menurut dia. Memangnya gini loh Bu, kami ini salah apa? Gini ya, bukan masalah kebencian ya, tapi prinsip. Namanya prinsip. Ingat, contoh misalnya gini ya, prinsip nasionalis. Ingat ketika kita ya, Anda tahu Malaysia ya, Malaysia tuh pernah berapa kali itu saya yakin tuh oknum di Malaysia itu mengakui budaya Indonesia itu sebagai budaya mereka. Contoh kayak kemarin pernah mereka akui sebagai Reok Ponorogo sebagai budaya mereka. Marahlah orang Indonesia kan. Mereka mengatakan tidak, itu budaya kami, budaya Indonesia, reok dan segala macam itu. Nah, itu apakah marah, guys? Bukan marah sebenarnya, tapi karena Malaysia tetangga kita, tapi menunjukkan giroh gitu. Kalau ini punya kita gitu. Menunjukkan rasa kebangsaan gitu. Kebangsaan kita diusik gitu. Paham ya? Jadi bukan marah, guys. Jadi harus bisa dibedakan. Prinsip ada prinsip bernegara, ada prinsip beragama. Nah, itu tegak. Jangan jadi muslim yang setengah-setengah. Jangan jadi muslim itu yang apa ya? Yang harus total dari muslim itu. Sama kayak kita bernegara harus total gitu. Kayak TNI misalnya, kedaulatan kita diganggu di Laut Cina Selatan. Padahal ya itu kapal hanya masuk ke wilayah Indonesia. Belum lagi nangkap ikan mungkin, guys. Belum terbukti. Hanya masuk pekarangan kita aja. Coba, betapa tegasnya kita bernegara. Coba, negara lain juga begitu. Apa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut atau Angkatan Udara? Mereka hadang, guys. Mereka usir gitu. Coba, tegas kan? Itu bernegara. Apalagi beragama. Nah, misalnya kayak rumah Anda lah. Rumah Anda misalnya dimasuki orang. Belum maling lagi. Hanya masuk aja gitu. Nah, jadi kalau ada tegas, Anda akan usir gitu. Pak, maaf Pak. Bapak ngapain sini? Saya curiga nih Bapak. Jangan macam-macam loh gitu. Tapi enggak kalau di rumah itu kita bisa pantau karena apa namanya, tidak merusak gitu, tidak besar efeknya. Tapi kalau sudah agama negara itu harus tegas, guys ya. Negaranya tegas apalagi agama. Jadi prinsip beragama itu dikedepankan gitu dengan prinsip-prinsip negara gitu. Agar agar kita ini sebagai orang yang umat yang punya prinsip. Nah, itulah makanya kenapa agama Islam sering dihina ya. Sering dibully karena Anda tidak punya prinsip gitu. Jadi coba kemarin waktu kasus Ahok, semua umat Islam kompak gitu, nggak ada tuh umat Islam yang bela. Jadi kita nggak dibully. Coba kalau kemarin, jadi gini, ketika ada kemarin yang bela Ahok ya, apa yang terjadi? Kita disalahkan, yang nuntut Ahok itu disalahkan, guys. Lihat tuh, sama kalian aja ada yang bela Ahok gitu, kena lagi kita gitu kan, karena nggak kompak, guys. Makanya beragama punya prinsip. Jadi ketika semua kompak, kita sepakat ini Ahok memang menistakan agama nih. Meskipun Anda tidak setuju, ada yang nuntut, ya Anda diam minimal. Jadi tidak ada yang bully kita. Jadi mereka menggunakan senjata ketika ada yang bela-bela kafir, kayak ketua Ahok, walaupun dia adalah salah, itu jadi senjata mereka untuk membuli kita. Disebutlah kita nih kadrun, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI. Itu karena ada umat Islam yang tidak punya prinsip. Yang seharusnya mereka jangan bela yang salah ya, lagi kafir lagi ya, malah mereka bela. Akhirnya saudara-saudaranya yang menuntut ya, yang benar akhirnya dibully. Bahkan sadis, guys, itu disebutkan teroris lah, apalagi kadrun lah gitu kan, anti intoleran, anti NKRI, pulang sana ke Arab sono gitu kan, unta gitu kan, unta Arab luar biasa. Jadi itulah makanya beragama itu harus punya prinsip yang bersatu, kompak. Prinsip itu akan menuju itu. Jadi kita dengan prinsip kita tidak akan mudah dibully orang. Makanya Islam, kita lihat kenapa agama kita kenapa ada Muhammad kece, kenapa ada Tamparagi, ya kan? Kalau di sini masih bisa lah, nggak terlalu menghina kali, guys. Tapi kalau kayak Muhammad kece, Tamparagi itu kan parah-parah videonya itu. Apalagi kayak Christian Prince lagi itu kan, luar biasa itu. Dan lain-lain lagi yang mengatakan kadagun lah, teroris, apa segala macam. Ini yang bikin. Jadi karena tidak punya prinsip, akhirnya mereka melihat. Jadi ada senjata mereka untuk menyerang Islam dari situ. Jadinya, guys. Sebenarnya sama ibu nggak pernah diapa-apain kok gitu kan. Yang pertama, bagaimana dia pantang sekali menangis, pantang sekali istilahnya mengemis di hadapan orang kafir. Ya, jadi pertanyaan saya, ngapain ibu ngemis dan ngapain juga
Makanya nonton videonya lengkap gitu. Ya kita aja ngerti guys, maksud ibunya apa gitu. Paham kita. Jadi Luis ini memang nggak bisa mencerna apa maksud orang. Makanya lain kali biasakan tampilkan video lengkap sehingga tidak jadi apa namanya ya misinformasi gitu guys. Ibu menangis di depan orang tua ibu. Untuk apa Bu Dewi? Gak ada gunanya juga. Dan bahkan untuk menangis di hadapan orang kafir, kami juga gak butuh gitu loh tangisan ibu di hadapan kami. Untuk apa? Dan juga kalau ibu ngemis di hadapan kami ya untuk apa? Ya walaupun ada banyak orang ya yang ngemis-ngemis ke rumah-rumah door to door gitu. Kadang-kadang juga sih kayak ya itu kalau di Indonesia memang ya kita akui mayoritas muslim. Jadi nggak heran. Jadi gini loh guys, harus paham ya, Indonesia tuh mayoritas muslim, adalah 86% lebih. Jadi wajar kalau pengemis lebih banyak, kalau apa namanya, kalau maaf ya, pelacur lebih banyak, penjudi lebih banyak, pemabuk lebih banyak gitu. Wajar Indonesia. Kalau Anda balik ke Amerika, yang paling banyak pengemis tuh orang Kristen guys. Jadi ini jadi janganlah itu jadi gini. Kalau saya melihat itu ya, kalau apalagi kita kan orang Indonesia nih, kita bukan orang Amerika, karena kalau Luis lihat banyak pengemis gitu kan, dan itu wajar kalau memang pengemisnya orang Islam, karena memang mayoritas Muslim. Luis harusnya paham, berarti ada salah dengan negeri ini gitu. Gitu aja lihatnya. Saya ya, kalau melihat banyak pengemis di Amerika, ya saya nggak peduli dia mau Kristen mau Islam. Yang saya tahu berarti di Amerika ini ada masalah ini dengan pemimpinnya. Kok bisa rakyatnya banyak ngemis? Kan gitu tibanya guys. Sama kayak di Indonesia. Kenapa sih Luis kan melihat banyak fenomena, banyak pengemis? Saya akui juga banyak orang susah sekarang guys. Ya, pengemis, ada yang mulung segala macam. Bahkan yang dulu nggak pernah jualan aneh-aneh, mereka jualan aneh-aneh. Maaf ya, bukan aneh-aneh bagaimana ya, apapun mereka jual itu, tapi yang halal. Apalagi yang haram nggak tahu saya. Tapi itu, jadi kita tuh bukan lihat ini Islam atau Kristen, enggak, tapi berarti ini ada salah sama pemerintahnya ini, belum bisa mempersedarkan rakyatnya. Nah itu soalnya jadi saya perhatikan Luis sering itu ketika kita kritik pemerintah, Luis itu malah bela pemerintah. Sementara dia di depan matanya dia melihat banyak orang susah guys, depan mata dia gitu, ngemis-ngemis bahkan ke rumah dia seharusnya mikir gitu. Ya berarti kalau gini rakyat kita banyak nggak sejahtera ini, banyak masih begini, berarti pemerintahnya kemana kan gitu. Jadi ketika ada kita kritik pemerintah, Luis harusnya dukung gitu, jangan malah bela pemerintah gitu. Sementara pemerintahnya lihat hasilnya, banyak pengemis datang ke rumah Luis kan. Jadi Luis nih guys, dia nggak pernah berpikiran jauh gitu. Dia hanya melihat itu apa Islam mengemis gitu. Ya kaitkan lagi, dia hidup di negara mana gitu. Kalau dia hidup di Amerika, ya kan, baru aneh kok Islam kok ngemis di Amerika gitu. Ini di Indonesia wajar. Islam mayoritas, berarti ada yang salah sama pemerintahnya gitu. Makanya kritik pemerintah Luis. Bikin video kayak saya nih, kritik pemerintah. Pak, kenapa rakyat banyak ngemis sekarang nih? Rumah saya banyak yang ngemis itu. Ya bener dong kerjanya, tolong dong, jangan bangun jalan tol aja, jangan bangun ini aja, perhatikan orang rakyat di bawah gitu kan. Kayak mana Gus Nur itu buat konten guys, dimana dia bantu. Ada orang yang kesulitan ngekos gitu, bayar kos aja 360.000 nggak sanggup guys sebulan gitu. Ya kan, makan besoknya nggak tahu makan apa gitu. Nah itu Gus Nur bantu. Padahal Gus Nur itu ya, Ustadz Gus Nur itu bukanlah pemerintah, bukanlah pejabat, dia hanya rakyat biasa. Nah jadi apa ya? Jadi Luis tuh harus paham hal beginian gitu. Bagaimana ya lihat mereka itu kok ngemis gitu, padahal masih kuat, sehat dan lain-lain. Tapi kalau gini ya, bukan masalah kuat sehatnya. Apa pekerjaan tuh memang tidak ada. Pertama, jadi gini. Kalau hidup di kota, guys, itu beda sama di desa. Di desa pun kalau nggak punya lahan susah, ya. Di desa pun kalau nggak punya lahan susah. Jadi apa ya? Dan orang-orang itu bukan soal badan kuat apa tidak gitu ya. Jujur kayak saya nih, saya aja pribadi itu, alhamdulillah untung saya punya modal gitu. Yang saya kumpulin sejak waktu bekerja dulu. Saya udah nganggur 2 tahun ya. Untung saya punya modal. Nah, kita mau kerja apa? Supaya punya badan yang besar dan kuat gitu. Tapi memang pekerjaan nggak ada. Apa yang mau kita kerjakan? Pekerjaan itu tidak ada gitu. Nah, saya juga nggak punya keahlian. Misalnya saya keahlian berdagang saya nggak punya. Ya saya kerjakan apa yang saya bisa. Nah, kebetulan mereka bisanya mengemis gitu. Nah, harusnya kembali lagi ya. Ini harus lagi ya andil pemerintah lagi di sini ya.
rangkul mereka, yang para pengemis ini rangkul mereka, didik mereka, jadi agar mereka punya skill, modalin mereka, kan gitu harusnya. Ya kan, bukan malah dibully. Ya, ini ngemis ngapain badan sehat nih? Ya, teliti dulu mereka kenapa bisa sampai ngemis gitu. Jangan salahkan mereka. Pahami, bisa jadi mereka butuh segera, karena anak kan gini, kalau apalagi kalau mereka mungkin punya anak istri atau mereka punya keluarga yang harus mereka nafkahi. Kalau mereka nunggu kerjaan, ya kan, sementara uang nggak ada, mau makan apa? Apalagi mungkin anak butuh susu segala macam gitu. Jadi mengemis adalah jalan pintas yang bisa langsung dapat hari itu juga kalau Anda mengemis itu. Itu solusi terbaik ketika Anda lagi butuh uang cepat gitu, daripada merampok, daripada ini kan. Jadi ada opsi-opsi. Jadi jangan gampang menyalahkan orang. Tapi makanya kalau saya guys ya, saya kalau melihat banyak pengemis itu tidak saya bully kayak Luis ini. Kenapa sih kamu mengemis badan kuat gitu? Enggak, datangi dulu, rangkul. Bapak kenapa ngemis Pak? Bapak kuat nih. Dia kan cerita nanti. Ya saya ngemis ini karena memang saya nggak ada kalian, nggak ada modal. Jadi saya harus butuh uang cepat ini. Anak saya gini. Ha. Anda bisa bantu. Apalagi makanya kembali semua ke pemerintah, karena pemerintah itu yang kita ini ya, yang kita mandatkan untuk mesejahterakan rakyat gitu guys. Kita lihat dari ini kelihatan bagaimana ada kebencian yang sangat terhadap orang-orang yang dia anggap kafir. Yang kedua, jadi orang mengajarkan prinsip kok malah dibilang membenci. Jadi saya nggak ngerti. Kalau membenci itu gini ya, saya marah sama orang kafir, nah, itu baru. Jadi dia justru tujukan kepada kaum muslimin. Jadi kalian itu saya marah kepada dia tuh marah kepada kaum muslimin kata dia kan, yang bela-bela orang kafir. Udah tahu, jadi kenapa guys? Efeknya saya katakan tadi ya, udah tahu orang kafir ini salah, Anda bela-bela. Akhirnya karena kita nggak kompak nih, nggak bersatu, akhirnya kita yang dibully balik gitu. Paham ya? Misal gini deh, contoh kayak kayak ada misalnya gini contoh ya, ini saya kasih contoh sederhana nih ya, coba ada ketua RT misalnya, atau ya camat lurah lah, dia menetapkan iuran yang rupanya dia pakai tentu apa aja gitu kan, untuk jalan-jalan tentu apa, ibaratnya itu nggak sesuai untuk peruntukan, minta iuran pada warga. Nah ada warga yang protes, Pak bapak minta iuran ini untuk apa Pak, kok bapak pakai jalan-jalan. Nah kalau semua warga kompak, itu RT-nya udah diam aja, nggak bisa ngapain lagi. Camat lurahnya misalnya kan. Ya kan? Karena semua kompak. Tegas. Berprinsip. Kalau Bapak nih kenapa Bapak narik kami iuran, tapi bukan Bapak gunakan untuk semestinya gitu. Coba kalau ada warga yang protes dan tidak. Apa yang dikatakan nanti sama kepala RT atau lurah camat? Kalian kok sibuk sih? Itu aja tidak ada masalah mereka itu coba. Bahkan dibela lagi dia kan. Pak, Bapak nggak salah loh Pak. Itu kan hak Bapak. Bapak kan memang pejabat gitu. Lah, bagaimana coba? Akibat tidak kompaknya warga tadi ya, yang salah dibelain, akhirnya malah balik kepada mereka gitu. Jadi senjata bagi orang yang salah ini untuk membuli gitu, guys. Paham maksud saya? Nah, jadi harus ngerti efeknya tuh. Makanya Bu Dewi ini marah kepada orang-orang yang malah membela orang kafir. Udah jelas orang kafir itu salah, malah dibela. Jadi gini, kalau Anda membela orang salah, orang ini nggak tahu di mana letak salahnya gitu. Paham ya? Nggak tahu di mana letak salahnya deh guys gitu. Jadi kalau semua orang di dunia ini salah, semua orang tidak ada yang bela, semuanya menyalahkan, itu orangnya akan sadar cepat gitu. Oh, ternyata memang semuanya nggak bilangku salah gitu, nggak ada yang bilangku benar gitu. Tapi coba ada yang bela, oh kamu benar kok, akhirnya dia yang salah, aku nggak salah kok, ini bilang benar gitu, padahal dia salah gitu kan. Nah jadi itu guys, poinnya di situ, berprinsip dalam agama itu. Dia mengatakan bahwa dirinya sangat-sangat heran kalau ada orang yang membela orang kafir. Nah, ini saya juga heran. Nah, makanya Anda harus paham. Jadi, dia pengen mengatakan sebenarnya, saya heran kenapa ada orang Islam itu yang tidak berprinsip. Yang tidak punya prinsip gitu. Ya. Udah jelas orang itu salah ya.
kafir, salah lagi dibela lagi gitu. Berarti Anda nggak punya prinsip gitu guys. Kita punya prinsip ya, jangan lagi kafir, salah aja kita nggak boleh bela. Kalau dia salah gitu, nggak boleh kita bela. Kenapa? Karena nanti dia tidak tahu di mana tak salahnya gitu. Dan ibu keluarkan statement seperti ini, seandainya ibu adalah seorang pengacara. Ini contoh ini, Nabi Muhammad aja, ya apa kata dia? Seandainya Fatimah yang mencuri, ini saya akan kupotong tangannya. Itu kata Nabi. Jadi Nabi tidak membela guys. Bahkan anaknya sendiri, anak gadis kesayangannya, Siti Fatimah, kalau mencuri, Nabi akan langsung Nabi yang potong tangannya. Luar biasa kan? Coba. Makanya akhlak Nabi Muhammad itu ditiru. Luis kan tidak percaya pada Nabi Muhammad, kayaknya percaya akhlak Nabi Muhammad. Jadi walaupun Muslim sekalipun salah nggak boleh dibela, apalagi orang kafir. Sedangkan Nabi Muhammad aja Siti Fatimah kalau mencuri dipotong tangannya, langsung dia motong tangannya guys. Coba. Itu Nabi Muhammad mengajarkan pada kita untuk punya prinsip beragama, ya. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Jangan yang salah dibela, jangan yang salah katakan benar guys. Begitu ketemu orang di jalan, dan kemudian di jalan itu ibu melihat seorang bapak-bapak kakek tua yang dia adalah orang Kristen. Kemudian, nah ini kemana larinya coba? Ya kan sampailah ke situ guys. Dan kakek tua ini dipukulin sama seorang anak muda. Apa yang akan ibu lakukan, Bu Dewi? Apakah ibu akan menolong kakek ini, atau ibu ikut pukulin kakek ini, atau ibu biarin aja? Yang mana kira-kira? Tentu ibu itu ya akan menolong dan akan bertanya, ini kenapa begini, apa salah kakek ini gitu, paham ya? Jadi Luis itu jangan jadi guru sini guys ya, mengiring opini sekarang kan apa tidak ibu itu berbuat gitu, karena dia nggak paham konteksnya gitu guys. Ya kalau dari statement ibu pasti ibu pilih yang kedua dan ketiga, ngikut mukulin atau pergi dicuekin, ya nggak mau nolongin. Karena dia adalah orang Kristen, contohnya gitu. Nah, bukankah hal ini keliru? Kalau ada orang siapapun itu, dia sedang membutuhkan pertolongan, bukankah kita harus menolong? Bukankah secara kemanusiaan, ya mari kita tolong, nggak memandang agamanya dan lain-lain. Iya, makanya tadi kenapa Luis katakan, saya lihat banyak orang Islam ngemis itu. Dia sebutkan loh guys, orang Islam ngemis itu. Kenapa dia sebutkan itu coba, ya kan? Jadi di situ Jadi Luis sih apa saya katakan Bu? Bisa saya katakan ya. Jadi kalau berarti kan dia lihat agamanya. Kenapa sih Islam banyak yang ngemis gitu kan? Dia melihat agamanya guys. Dia tahu itu Muslim gitu kan. Nah, jadi poinnya adalah Luis pun ketika menolong melihat agamanya, oh ternyata Muslim gitu. Dia makanya kan kok ini kuat-kuat kok malah ngemis gitu kan. Dia mempertanyakan itu guys gitu. Berarti kan bagi dia itu salah gitu. Anda kuat harusnya bekerja gitu kan. Paham ya? Poinnya di sini. Jangan mentang-mentang dia orang Kristen nggak ditolong gitu. Nah, tapi ya itu terserah ibu, itu pandangan ibu. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan untuk teman-teman semuanya, anak-anak muda Kristen, orang-orang tua Kristen, janganlah kita tutup mata ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, sekalipun dia nggak seiman dengan kita. Karena percuma ketika kita mengaku Kristen, kita mengaku bertuhan, kita mengaku tunduk sama Tuhan, tetapi kita membenci sesama kita. Ya faktanya bukti Luis membenci sesamanya, ya dia terus saja menyasar usaha-usaha kita, ya kan, malah memprovokasi umat Kristen, ya. Salah satu kemarin tuh saya ingat betul ya, efeknya adalah ketika dia bahas tentang pelarangan gereja di Ponorogo, itu ada umat dia yang terprovokasi dan mengatakan ya akan melarang masjid di Kalimantan, akan melarang masjid di seluruh Papua. Luar biasa guys. Jadi apa yang disampaikan Luis itu memancing memprovokasi umat kawan-kawannya untuk malah memakai pembahasan yang tidak setimpal malah.
ya di Ponorogo tapi dibalasnya seluruh Kalimantan, seluruh Papua gitu guys. Gitu kan. Jadi dan lain lagi gitu. Ustaz-ustaz kita di restorannya. Jadi gini, kalau memang jadi gini, Luis ini adalah kalau dia mengajarkan begitu itu bagus. Saya akui bagus. Tapi kenapa nggak sesuai dengan tindakannya gitu? Ya kan? Nah, itu yang saya sayangkan gitu. Dia mengajak kita harus bantu. Jadi jangankan bantu, ya. Bahkan jadi kalau soal agama nih kan kita kan bisa berdebat, kita bisa tukar pikiran, bukan dengan cara laporan polisi gitu. Apalagi ulama-ulama kita nih kayak Ustadz Ewalo nih, Ustadz Abu Somad itu kan menyampaikan kajian Islam di depan kaum muslimin. Jadi ketika mereka bahas tentang Yesus itu berarti mereka bahas Nabi Isa, paham ya? Ketika mereka bahas tentang Kristen berarti mereka bahas tentang penyimpangan agama Islam, penyimpangan agama Islamnya Nabi Isa gitu. Karena dalam kepercayaan Islam, Nabi Isa itu mengajarkan Islam, bukan mengajarkan Kristen. Nah, itu konteks dalam keyakinan Islam dan itu sah disampaikan apalagi di depan kaum muslimin. Akidah masing-masing sama seperti sahnya ketika para pendeta menyampaikan kajian tentang Yesus atau Nabi Isa di gereja di depan kaum umat Kristen. Kan mereka menyampaikan itu Yesus atau Nabi Isa itu adalah Tuhan. Padahal kan itu bukan keyakinan Islam, tapi nggak masalah karena di depan umat Kristen dan keyakinan mereka. Nah, tapi ketika ustaz kita menyampaikan keyakinan kita, contohnya kayak mengatakan jin ada di di salib, itu keyakinan Islam, dan itu dalilnya ada, malah malah diserang, dilaporkan polisi ya. Jadi di sini contoh membenci, ya. Jadi contoh memusuhi. Jadi ketika Anda bukan jadi seharusnya kan debat dialog gitu kan. Jadi dialoglah dengan Ustaz Abu Somad, dialog dengan Ustaz Waloni gitu. Bukan malah dengan membulinya gitu kan. Malah dikatakan lagi hoax lah, pembohong lah, apa segala macam, bahkan lapor polisi. Ini ajaran apa coba kayak gitu. Jadi ajarannya nggak sesuai dengan tindakannya, guys. Saya ajak untuk kita membaca dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan barang siapa berkata bahwa ia. Jadi berapa banyak Anda bandingkan antara pendeta yang dilaporkan dengan ustadz yang dilaporkan sama orang Kristen gitu coba. Berapa bandingan antara pendeta yang dilaporkan oleh orang Islam dengan ustadz yang dilaporkan oleh orang Kristen? Banyak lagi ya ustadz dilaporkan oleh orang Kristen. Padahal mereka minoritas, kita mayoritas. Karena logika sederhananya ketika kita mayoritas berarti ada banyak umat Islam, berarti akan ada banyak yang melaporkan berita, harusnya kan? Tapi faktanya malah sebaliknya, yang malah minoritas yang paling banyak melaporkan, guys. Nah, jadi nggak sesuai kan antara perbuatan dengan ajarannya, guys. Berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Di sini katakan kalau kita ngaku anak-anak terang, kita hidup di dalam terang, kemudian kita masih membenci saudara kita, apalagi ibu kita, ya jelas kita. Jadi yang sampaikan Ibu Dewi itu bukan membenci ibunya, tidak ada dia membenci ibunya. Jadi Luis ini apa? Dia suka menggiring opini ke arah sesuatu yang berlebihan gitu guys. Ketika dia bilang tidak mau mengemis, tidak mau ngalah, itu maksudnya dalam artian ngalah dalam hal prinsipal gitu. Karena banyak orang tua ketika anaknya mualaf itu menentang gitu, kamu nggak boleh masuk Islam, nanti kamu nggak jadi ahli waris, kan banyak itu kan. Kalau ada dengar kesan mualaf coret dari hak ahli waris lah, diusir dari rumah lah gitu guys. Itu fakta guys, ya fakta. Nah untuk itu nggak boleh ngalah. Jangan hanya gara-gara diusir dari rumah lalu Anda alias dicabut dari hak waris Anda tuh langsung ngalah. Ya udah deh saya tetap Kristen itu. Jangan, ini akidah gitu. Pertahankan akidah Anda apapun risikonya gitu. Ini karena masalah akidah guys, kepercayaan. Masih ada dalam kegelapan, bukan di dalam terang. Ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Jadi kita mau lihat nih antara perkataan dengan perbuatan. Jadi kalau nanti kita lihat sudah tidak ada lagi orang Kristen yang melaporkan para ustadz. Padahal ustadz itu menyampaikan akidah Islam tentang siapa Yesus, posisi salib dalam Islam, posisi lagi gitu. Nah, ya kan dari itu ada dalil yang di Quran hadis, tapi masih dipolisikan. Mohon maaf, ini ajaran dengan perbuatan nggak sesuai. Tapi kalau nanti tidak ada yang begitu, kita akan akui berarti Anda sudah melaksanakan ajaran Kristen. Tapi faktanya tidak seperti itu, ya kan? Dalam dia tidak ada penyesatan.
Ya, tuntutan di sini ya kita harus mengasihi saudara kita. Itulah bukti bahwa kita hidup di dalam terang. Ya, nggak ada kebencian dalam hati kita ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus kita. Sekalipun mungkin dia nggak seiman dengan kita, ya bukan berarti kita tidak mengasihi dia. Kita tetap harus mengasihi. Jadi Luis ini banyak ngomong guys, jadi gayanya aja yang sok soleh gitu kan, padahal faktanya tidak gitu. Coba kemarin ketika dia bully Goldian pakai apa pendeta gitu kan, sementara temannya itu kemarin tuh yang Ustadz apa dia pakai nama itu tidak ada dimasalahkan dia. Saya udah buat videonya kan, ya ada main orang Malaysia itu ya, saya udah pernah buat video yang lalu itu, tonton bahas tentang itu. Jadi ketika Goldian pakai title pendeta, padahal pendeta itu umum berlaku ya, orang Buddha juga pendeta itu ya, orang Hindu. Sementara ini ada orang jelas-jelas itu pakai apa gitu titelnya, itu memang merujuk pada kaum muslimin aja, tidak ada agama lain pakai titel itu. Padahal ternyata dia bukan orang Islam, tapi orang Kristen, tapi Luis tidak ada komen di situ. Jadi itulah nampaknya. Jadi dia gimana? Luis ini dia mengasihi, dia belas kasih, dia aplikasi guys kepada sama Kristen dia begitu, kepada Islam dibulinya guys. Jadi antara yang Luis ini sampaikan dengan perbuatannya jauh panggang dari api. Dia ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Seseorang yang penuh dengan kebencian, maka dia masih hidup di dalam kegelapan. Ya, bagaimana dia mau pergi ke terang, dia aja masih hidup dalam kegelapan. Nah, teman-teman, mari kita memiliki pondasi iman ini, yang mana kita memiliki kasih kepada siapapun, yang terutama kepada orang tua kita, kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan jika memang dia bukan seiman dengan kita. Kita harus tetap mengasihinya. Toh pada akhirnya jadi Luis ini ya, kalau dia mau, jadi Luis ini sebenarnya dia tuh lagi ngomong dengan dirinya sendiri gitu ya. Kita akan lihat nanti kalau Luis sudah berhenti ya, membahas tentang usaha-usaha kita, mengatakan ini kenapa nggak ditangkap, kenapa nggak dipenjarakan gitu kan, lalu dia membuli kayak Goldian segala macamnya gitu kan. Nah, itu baru dia bisa dikatakan dia tuh ikuti ajaran agamanya gitu. Tapi faktanya kan tidak gitu. Nah, minimal kalau dia nggak setuju dengan orang ya, dia tinggal tinggal bantah gitu kayak saya nggak setuju sih, bantah gitu. Tapi saya tidak pernah mengatakan yang aneh-aneh gitu, mengatakan ini lapor polisi gitu apa segala macam, nggak pernah gitu. Ya kalau ada orang yang menurut saya nggak benar di agama Kristen ya, atau di Islam sekalipun ya, saya akan komentari gitu. Cukup sampai situ. Tidak mengajak untuk ayo lapor polisi atau ayo penjarakan, tidak. Ya, dialog itu pentingnya guys. Itu barulah bisa dikatakan ajaran yang benar. Ajak dialog, komentari. Cukup, jangan provokasi, jangan apalagi sampai mengarahkan kepada kayak tangkap atau penjarakan, itu jangan. Itulah sebenarnya ajaran tertinggi dalam hidup ini, ketika kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saya khawatir dengan hal-hal seperti ini, jangan sampai kita jadi malin kundang ya. Di negara Republik Indonesia ini, kita berlandaskan kepada Pancasila, yang artinya berbeda tetapi tetap satu jua. Saya dan Anda yang menonton video ini boleh berbeda iman, boleh berbeda keyakinan dan agama, tetapi ingat, kita tidak boleh saling membenci satu dengan yang lainnya. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya, dan kita hidup dalam terang Kristus Yesus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ini yang dibilang katakan dengan lip service ya kan? Lip service. Bukan tukang service guys ya, seperti kata Rocky Gerung, tapi lip service. Cuman manis bibir saja. Faktanya coba lihat konten Luis ini. Isinya adalah bentuk ketidaksukaan dia, kalau nggak mau dikatakan kebencian kepada para ulama kita, ya kan, kepada ustazah kita, ya kan. Tadi itu bahkan ustazah kita tuh di framing sampai segitunya gitu, maling kundang lah, apalagi gitu kan, benci orang Kristen lah segala macam. Padahal saya sampaikan poinnya tadi, ustazah kita lagi bukan marah pun dia dikatakan marah, dan marah pun itu pun menegur kaum muslimin, bukan marah pada orang Kristen gitu kan.
dia marah kepada orang Islam yang bela orang kafir, kepada orang Islam guys. Jadi nulisnya ini sekali lagi ya, ini udah bentuk framing, ini adalah bentuk kebencian. Jadi nulisnya dengan membahas para ustaz kita ya, apalagi para mualaf, itu bentuk dari ketidaksukaan atau kebenciannya kepada mereka gitu. Maka dia bahas itu. Kalau saya kan tidak, saya hanya fokus pada kelakuannya saja gitu guys. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.